datang ke dunia untuk menebus segala dosa yang kita perbuat. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita di dunia ini ya. Sebentar kita mau melakukan penyalaan lilin. Di tengah dunia. Untuk yang pertama, biar sinar minta untuk menyalakan kemuliaan surga. Kami minta Ibu Pendeta Yula Tampi, Mami Silas untuk menyalakan. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kasih lilinnya. Dan selanjutnya Ibu Vivinan Lohi, seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarnya lanjut oleh Ibu Arling. kemuliaan surga. Seribu lilin nyalakan di Dilanjut oleh Saudara Ayo. dunia. Saudara Biar Ayo, sinarnya menyatakan kemuliaan surga. dilanjut oleh Ibu Greta. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan Lanjut oleh Saudara Chandra. kemuliaan
tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Sudah semua ya? Puji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan kita mau masuk di dalam doa firman Tuhan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Hati kami sudah siap untuk ditaburi. Oleh firman-Mu. Kalau Engkau berjanji, maka itu pasti akan terjadi. Dan kami percaya Engkau berjanji akan datang untuk membawa kami. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan kami. Oleh sebabnya biar kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang sebentar akan kami dengar dalam pengurapan Roh Kudus, hamba-Mu diurapi. Roh hikmat dan pengertian serta wahyu dicurahkan lewat hamba-Mu. Sehingga iman kami terus bertumbuh di tengah-tengah dunia yang gersang ini. Kami membuka hati kami untuk terus disucikan, dibenarkan. Sehingga kami menjadi orang yang benar-benar merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita pada sore hari ini. Kita bersuka cita karena kita tahu kita adalah umat yang menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Pak Amri untuk membacakan firman Tuhan. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin, puji Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bahasa Portugis ya, Natal itu mempunyai arti kelahiran. Ya. Natal itu artinya kelahiran. Yesus lahir ke dunia itu membawa apa?
membawa tugas yang diberikan oleh Allah. Ada tugas yang Allah mau Yesus lakukan di dalam dunia ini. Kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Ayo kalau ya. Mari Pak. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kita baca di garis bawahi, lambang ada di bahunya siapa ini? Ada di bahunya Tuhan Yesus. Biasanya orang dunia punya pangkat di mana? Di bahu. Itu untuk melambangkan bahwa dia mempunyai kuasa di dalam negara. Ya, ada jasa-jasa yang dia lakukan, ya. Ada bintang-bintang, ya. Saudara, Tuhan Yesus pada saat dia firman itu menjadi manusia, ya, dia lahir ke dalam dunia, ada tugas di atas bahunya. Ada lambang pemerintahan di atas bahunya, bahwa anak yang lahir itu siapa? Yesus akan mengemban tugas kepemimpinan dunia. Ada tugas, ada kewajiban. Karena tadi firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul, Mesias itu harus menderita, ya. Yesus, orang biasanya kalau menyambut kedatangan atau kelahiran seorang bayi di dalam keluarganya, bagaimana suasana hatinya? Senang, gembira, ya, sukacita. Yesus lahir. Dia mempunyai tugas dan kewajiban yang di luar di dalam pemikiran manusia. Tugasnya apa, saudara? Di dalam Matius 1 ayat 21 yang tadi kita baca. Matius 1 ayat 21. Saya akan bacakan saja. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa yang ada di atas bahunya Tuhan Yesus? Lambang pemerintahan, ada tugas yang harus dia kerjakan. Tugasnya apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah tugas daripada Yesus. Mengapa tugas daripada Yesus menyelamatkan manusia berdosa? Saudara nanti pulang, saudara baca saja di dalam Kejadian 3. Di sana menceritakan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga Allah menghalau atau mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Disuruh keluar, diusir dari Taman Eden. Tapi apakah Allah cukup sampai di situ hanya mengusir manusia?
Tidak. Allah mempunyai rencana yang besar, yaitu menyelamatkan manusia yang diciptakan. Kenapa? Manusia yang diciptakan itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Tadi Pak Wempi katakan di awal ibadah kita berbeda dengan malaikat. Ya, kalau malaikat berbuat salah langsung mendapat hukuman. Tidak ada penebusan. Tidak ada penyelamatan bagi malaikat yang melanggar apa yang sudah Allah peraturan Allah dilanggar, maka dia akan mendapat hukuman. Tetapi manusia yang Allah ciptakan serupa dan segambarnya, apabila manusia itu salah, apabila manusia itu berbuat dosa, masih ada pengampunan, masih ada penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi saya dan saudara. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus datang ke dalam dunia ini karena dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, walaupun Allah mengusir, tetapi Allah penuh dengan rencana yang luar biasa. Jadi makna daripada Natal ini adalah Allah ingin hadir di tengah-tengah kita. Ya. Allah ingin hadir bersama-sama dengan umatnya. Tetapi di dalam ayat yang di dalam Yohanes 1 ayat 11. Di dalam Yohanes 1 ayat 11 saya bacakan saja. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tragis enggak saudara? Tragis, mengecewakan, menyakitkan. Karena Allah datang kepada umatnya. Yesus lahir di dalam dunia ini, tetapi dia ditolak. Bahkan pada saat dia lahir, bukan di rumah sakit yang mewah, tapi di dalam kandang yang hina. Di dalam kandang, kalau saudara mungkin bisa melihat di TV-TV ada sekarang kandang-kandang yang bagus-bagus, bersih. Tetapi pada saat Yesus lahir, bukan kandang yang mewah. Pasti kandang itu mempunyai parfum yang spesial. Ya, spesial wanginya. Tapi Yesus lahir di sana. Kalau minyak wangi enak wanginya. Tetapi ini kandang binatang, kandang hewan yang pasti baunya tidak sedap. Tetapi disitulah Yesus lahir. Karena dia lahir di tempat yang hina. Karena dia cinta saya dan saudara. Amin. Dia cinta kita, umatnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam Yohanes 1 ayat 11, di sana dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada manusia, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tragis, mengecewakan. Ya, sakit. Tapi itulah Yesus. Itulah Allah. Penuh kasih. Penuh kasih. Penuh kasih dan pengorbanan. Karena apa? Karena penolakan manusia atau penolakan
miliknya dia, menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Allah itu penuh kasih. Dia tetap mengasihi umatnya. Itu Yohanes 1 ayat 12 sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak semua orang mau menerimanya. Betul? Tidak semua orang mau menerima kuasa itu. Saudara, seandainya Mami pergi, Mami Silas pergi. Lalu Ruth, kamu diberi tanggung jawab. Diberi tanggung jawab untuk memegang kunci rumah. Kira-kira perasaannya gimana, Ruth? Di antara semua orang lo ya yang ada di sini, saudara, cuma Ruth aja yang dipilih oleh Mami. Gimana rasanya? Senang, bangga, ya, bangga, senang. Tetapi tidak semua orang mempunyai hati seperti Ruth. Ada yang tidak mau, Mohmi gak mau, alasannya banyak. Saudara, kadangkala manusia pun seperti itu. Saya mengajak saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, apakah kuasa Allah yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu ada? Masih ada kuasa itu? Kira-kira masih ada enggak kuasa Allah itu di dalam hidup rohani saya? Masih adakah cinta saya yang sangat dalam kepada Dia, Yesus Juru Selamat saya? Ataukah cinta, ataukah rasa percaya kita mulai menurun? Karena apa? Banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, bahwa walaupun dia dikatakan anak, kamu kok orang apa? Orang Kristen. Tapi kadangkala meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah, kemungkinan besar selama ini yang dilihat adalah doanya kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Masalah yang dihadapi kok nggak terselesaikan, bertubi datangnya. Terus menerus tidak ada akhirnya masalah yang dihadapi. Maka mulai timbul kecewa. Mulai timbul keraguan kepada firman itu. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita mulai meragukan janji firman Tuhan hanya karena masalah yang kita hadapi seakan-akan itu berat sekali. Ya, saya beberapa hari yang lalu ya, saya ngobrol-ngobrol, ada yang berkata, gimana walaupun Tuhan itu tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita, ya,
Tuhan tidak memberi mengizinkan, ya saya katakan mengizinkan masalah itu datang, tidak melebihi kekuatan kita manusia ini. Tapi kadangkala aku udah nggak kuat. Aku nggak kuat, kecewaku, sakit hatiku, putus asaku. Rasanya nggak kuat. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah berubah. Buktinya dia tetap mengiring Yesus. Ada kekuatan. Mulut berkata tidak mampu. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan saudara. Dia bekerja tanpa terlihat. Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Pada saat kita putus asa, kecewa, ada firman Tuhan yang datang. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan iman kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan. Kadangkala janji orang tua kepada anak itu bisa tidak ditepati, ya kan? Janji manusia tidak bisa ditepati. Tapi janji Allah selalu tepat dan tepat waktu dan datangnya untuk menolong kita. Apakah kuasa Allah itu masih ada di dalam hidup kita? Apakah iman percaya kita mulai bimbang? Ada yang bimbang? Hah? Di dalam ada contoh yang saya ambil di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius 14, saudara nanti baca saja. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-31 dan 32. Di situ bercerita tentang Petrus mau membuktikan bahwa itu benar-benar Yesus atau hantu. Pada saat Yesus menghampiri murid-muridnya pada saat badai topan, dia datang. Murid-murid sedang menghadapi masalah di dalam perjalanan mereka. Yesus datang. Dan Petrus mengatakan, kalau engkau benar-benar bawa aku ke sana, berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Tetapi di dalam ayat yang ke-30, pada saat tiupan angin itu mulai menghantam Petrus. Apa yang terjadi? Mulai takut. Siapa yang mulai takut? Petrus. Petrus mulai takut sehingga mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam karena ada tiupan angin yang membuat dia takut. Banyak masalah yang harus dihadapi sehingga membuat kita takut. Membuat kita takut untuk berjalan terus mengiring Yesus. Karena apa? Kalau mengiring Yesus harus menderita. Betul? Ya. Tapi biarlah pada malam hari ini kita mengerti bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita peringati pada malam hari ini, kelahirannya. Walaupun pada saat ini kita ada rasa takut, kita ada rasa kecewa. Saudara,
Apakah Yesus mau menolong saya dan saudara? Hah? Mau? Benar, Yesus mau. Hah? Benar. Yakin? Yakin ya? Kok yang laki? Yakin Yesus mau menolong saudara? Hah? Di dalam ayat yang ke-32 di dalam Matius 14 tadi, coba kita baca. Tolong. Matius 14 ayat 32. Lalu mereka ayat 31 B. Oh, 31 Pak Amri. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, Lalu saudara, mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. berarti siapa? Siapa yang mengulurkan tangan? Tuhan Yesus. Berarti Yesus mau menolong. Tuhan Yesus mau menolong kita. Dia mau hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus melalui pengalaman Petrus ini yang berjalan di atas air, pada saat dia tenggelam di dalam ayat 31 apa dikatakan? Yesus mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya bukan melepas, tapi memegang tangan Petrus. Memegang, menyambut tangan Petrus supaya dia tidak tenggelam. Itulah firman menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia itu, dia mau memegang saudara dan saya supaya kita tidak tenggelam di dalam dunia yang semakin jahat. Dunia yang semakin jahat. Apakah Yesus mampu menolong kita? Mampu. Kalau kita mau menyerahkan tangan kita, menyerahkan kehidupan kita untuk dipegang oleh Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Matius 1 ayat 23. 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus mau menolong saya dan saudara. Yesus bisa. Dia mampu, dia punya kuasa di atas bahunya. Allah sudah memberikan kuasa di atas bahunya itu. Untuk apa? Menyelamatkan umat yang dikasihinya. Yaitu saya dan saudara. Kalau kita tidak menolak dia, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Amin. Dan Allah Immanuel itu, dia akan menyertai saya dan saudara untuk memasuki tahun 2024 nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah makna Natal. Dia lahir di dalam kehidupan kita. Dia mau memimpin kita. Dia mau menolong kita. Dia membawa kita seperti doa daripada Bung Nofri tadi. Membawa kita untuk apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Itulah makna Natal. Dia lahir untuk membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam sorga yang mulia. Allah Immanuel itu menyertai saya dan saudara. Dia hadir, dia ada di dalam kehidupan kita.
Jangan takut. Jangan takut. Percaya. Hadirkan dia di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Hadirkan dia di dalam rumah tanggamu. Hadirkan dia di dalam pribadimu. Hadirkan dia di dalam pekerjaanmu. Hadirkan dia di dalam tempat-tempat di mana engkau berada. Mungkin di sekolah. Mungkin di tempat-tempat perkuliahan. Di tempat-tempat saudara bergaul dengan orang-orang dunia ini. Hadirkan Yesus. Izinkan Allah Immanuel itu bersama dengan saudara. Izinkan firman Tuhan yang telah menjadi manusia itu bersama-sama dengan saudara. Maka saudara akan bisa dan akan ditolong oleh Tuhan pada saat saudara menghadapi segala masalah. Percaya. Dia tidak pernah berubah. Janjinya iya dan amin. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Seorang anak. Jangan sampai kita kehilangan makna Natal. Hanya kita terfokus dengan pakaian. Terfokus dengan hal-hal duniawi. Tetapi biarlah kita jangan sampai kita kehilangan kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu izinkan Allah Immanuel itu memimpin dan menyertai hidup kita semua. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Obed akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar firman untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang Allah Immanuel Tuhan. Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong Tuhan. Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang besar. Kami mempunyai Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mempunyai Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaruh pengharapan kami Tuhan untuk tetap setia percaya kepadamu Tuhan. Untuk setiap apapun yang terjadi Tuhan, walaupun dalam keadaan susah pun Tuhan, kami tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan
Untuk acara selanjutnya Tuhan, acara-acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Dia, sumber segala pertolongan, sumber segala yang kita perlukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita katakan puji Tuhan. Selamat malam, selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a